Baik pemirsa, ada ular melingkar di Sebuah iklan cuci muka. Coba. Hai semuanya, welcome back to my channel. Nah, sekarang kita kembali lagi nih di sharing tipis-tipis episode ketiga. Nah, kali ini bakal mengangkat tema apakah public speaking itu bisa ningkatin percaya diri kita. Nah, jawabannya nanti bakal dijawab langsung bersama narasumber kita, Tiara Neskola Raskana, seorang TV host, announcer, dan juga pengisi voice over. Bagaimana jawabannya? Langsung cek aja videonya. Halo Kak Tiara. Maaf ya, agak bising nggak di sana? Enggak sih, lagi di luar ya Kak? Nggak ya? Sibuk ya? Iya, kebetulan aku abis nge-MC, jadi masih di venue-nya. Iya. Apa kabar Kak Tiara? Alhamdulillahirrahmanirrahim, baik, sehat. Sakit sendiri gimana? Sehat kah? Sehat, luar biasa sehat. Ya, jadi teman-teman ini narasumber hari ini, Ciela, itu Kak Tiara Neskola Raskana, sarjana psikologi. Beliau memang biasanya MC-MC juga di wedding, terus pernah jadi penyiar radio, TV host, juga jadi voiceover di iklan-iklan di kota Palembang tuh lumayan sering juga nih dengan suara Kak Tiara. Ya. Jadi Kak, tema yang mau diangkat kan tentang public speaking itu bisa nggak sih ningkatin percaya diri? Nah, jadi menurut Kak Tiara, sebenarnya public speaking itu apa? Terus kira-kira kegunaannya di kehidupan sehari-hari itu apa aja seperti itu? Benar. Public speaking itu sebenarnya penting banget ya. Bukan cuma di bidang PR aja, di kehumasan, tapi menurut aku public speaking itu gimana cara kita nge-treat orang ketika kita berbicara sama orang lain dengan lawan bicara kita. Semua bidang tentunya pasti memiliki kepentingan tersendiri dengan public speaking, bukan hanya MC aja yang harus menguasai public speaking. Cuman mungkin dokter seperti Paki juga perlu public speaking ya, psikolog, politikus, semuanya perlu. Karena juga public speaking itu kan bagaimana kita melobi lawan bicara kita, bagaimana kita mengerti apa yang lawan bicara kita sampaikan, dan kita juga harus mengerti apa yang harus kita sampaikan. Pentingnya public speaking di dunia umum, maksudnya di panggung, adalah ketika kita berani berbicara di depan audiens banyak. Biasanya kan grogi nih. Dimulainya dari kapan public speaking? Harusnya dimulainya dari sejak dini. Apalagi anak-anak SMA sekarang kan udah banyak banget ya yang belajar presentasi ke depan kelas. Tuh, itu salah satu jadikan motivasi untuk belajar public speaking dulu. Kita dari skup yang kecil, dimulai dari teman-teman kelas, lanjut lagi ke teman-teman kampus, barulah kita lebih banyak lagi audiensnya gitu. Sebenarnya penting banget sih buat belajar public speaking. Tapi yang menjadi problem ini biasanya karena kurang percaya diri sehingga tidak memiliki public speaking yang maksimal tuh. Gimana tuh Kak kira-kira caranya mengimbos atau meningkatkan percaya diri kita ketika berpublic speaking gitu? Tips-tipsnya gimana tuh? Ya. Jadi lucunya adalah dulu saya ketika memulai dunia public speaking sendiri, itu saya mulai dari awal masuk kuliah ya, bahkan mungkin udah lumayan telat karena banyak teman-teman saya yang udah mulai dari SMA. Jadi saya dulu mengawali karir di dunia public speaking itu dari penyiar radio. Nah, saya belum tahu nih passionnya saya di awal apa, karena biasanya dulu saya suka nyanyi, suka maju ke depan, terus karena suara saya nggak begitu bagus-bagus banget ya, jadi saya beralihlah kemana nih yang bisa menguasai panggung juga. Ternyata saya baru menemukan passion di public speaking. Gimana sih caranya biar kita nggak takut, nggak kagok? Semua orang pasti takut, dan dari awal pasti takut. Cuma ketika kita belajar public speaking, itu apakah meningkatkan kepercayaan diri? Tentu. Jadi ketika kita ngobrol sama orang lain, kita juga bisa melatih intonasi kita. Jadi memang dari awal
aku belajarnya di radio sih, belajar intonasi, belajar speed ketika berbicara, apakah teman lawan bicara kita sudah mengerti apa yang sudah kita bicarakan, atau juga bagaimana kita menyampaikan informasi itu dengan enak. Jadi teman bicara kita juga lebih paham apa yang kita sampaikan. Gimana caranya meningkatkan percayaan diri? Dimulai dari mungkin latihan di depan kaca. Itu bisa jadi salah satu motivasi untuk teman-teman yang pengen public speaking tapi takut nih, gimana ya, takut banget loh menatap mata-mata audiens di depan kita. Bisa di apa ya namanya, disiasati dengan tidak melihat mata-mata yang ada di depan. Mungkin bisa pusatkan tatapan mata kemana nih, satu titik di belakang sana, atau di dinding, atau di mana lah, yang jangan sampai kita grogi nih. Dulu aku juga waktu pertama kali nge-MC tuh gemeteran, takut inilah, takut, tapi itulah belajar mengenai by experience, dan juga seiring berjalannya waktu bisa lebih percaya diri. Jadi intinya practice makes perfect gitu kan. Benar Dan sekali. juga jangan lupa selalu minta feedback ke orang gitu. Kalau dari aku minta feedback ke orang, kurangnya apa gitu. Iya, benar. Salah satu belajar untuk public speaking dan atau MC yang baik itu adalah belajar dari partner. Jangan malu untuk tanya sama partner, jangan merasa kita hebat ketika kita MC atau ketika kita public speaking, tapi tanya sama teman-teman, gimana nih, aku kecepatan nggak ngomongnya? Atau gimana, kosakata aku ada yang kurang atau enggak? Terima masukan yang dikasih sama teman-teman dan curi ilmu partner kalian. Saya itu bisa membantu. Siap. Oke Kak, tadi udah kita bahas sedikit nih tentang public speaking itu apa, meningkatkan percaya diri atau enggak. Sekarang itu kan judulnya sharing tipis-tipis, jadi kalau mau lebih dalam silahkan menghubungin langsung, nanti ditaruh ini nih. Bisa Nah, langsung langsung kita ke masuk ya. sesi question and answer. Kemarin udah dibuka question box di Instagramnya aku. Jadi ini pertanyaan pertama itu, gimana sih cara ngasih first impression yang bagus ke audiens tanpa ada rasa dibuat-buat atau tanpa harus kelihatan kalau kita tuh lagi usaha banget gitu. Jadi pengen terlihat natural tuh gimana gitu. Ya, kuncinya be yourself. Manusia ini sebenarnya kadang ngikutin mood ya. Kalau misalnya moodnya lagi bahagia, biasanya dia ceria banget. Tapi di dunia perbroadcastingan, mau tidak mau, kalau lagi sedih, kalau lagi galau, itu tetap harus happy. Harus terlihat kalau kita tuh welcome sama orang-orang. Gimana sih caranya biar nggak terlalu kaku? Be yourself aja. Jadilah seramah mungkin, tegur sapa, jadilah seasik mungkin, walaupun jangan so asik ya, beda kan dengan so asik dan mengasikkan diri. Jadilah pendengar dulu ketika kita berbicara. Ketika teman lawan bicara kita berbicara, jadilah pendengar yang baik. Ketika kita ditanya, silakan jawab. Gitu. Dan itu sedikit tips aja sih. Oke, mantap banget. Berarti dalam tanda kutip diperlukan peres atau fake tipis-tipis lah Kak ya. Sedikit ya, tapi bukan maksudnya ke arah negatif, tapi lebih ke memancarkan aura positif terus walaupun lagi sedih, walaupun lagi galau gitu ya. Pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana cara mengontrol audiens pada saat mereka not pay attention ke kita padahal kita lagi berbicara? Itu gimana cara mengontrol audiensnya? Ya, itu sering banget terjadi, bahkan sampai sekarang pun kadang aku lumayan kewalahan ya, apalagi ada beberapa acara yang di event yang audiensnya tidak bisa kontrol, kayak event gathering, bla bla segala macam. Gimana caranya? Ya itu tadi, vocalizing dari MC, dari pembawa acara itu penting. Gimana audiens itu bisa tertarik dengan satu kali nada saja. Terus gimana juga kita sebagai MC juga memberikan sebuah gong ketika kita berbicara. Jadi nggak perlu kita mesti teriak-teriak, yang pasti mungkin selamat pagi semuanya, boleh berada di atas panggung gitu, boleh lihat ke belakang. Aduh maaf ya agak rame di sini ya. Jadi gimana itu vocalizing sih menurut aku. Jadi ketika kita berbicara,
harus tegas, jangan jangan rendah nadanya biar bisa didengar sama audiensnya. Itu yang membuat salah satu audiens yang benar-benar berantakan bisa jadi rapi. Baik, baik. Berarti kembali lagi kita harus interaksi gitu ya, interaksi secara langsung, mengajak audiens biar audiensnya bisa pay attention ke kita seperti itu. Oke, ini pertanyaan yang sering mungkin setiap orang, tips biar gak grogi ngomong di depan umum atau misalnya kita demam panggung, itu gimana mengatasinya supaya bisa dikurangin? Tipsnya adalah persiapkan dengan matang ketika sebelum kita melakukan acara. Jadi gak usah takut latihan 5 kali sebelum acara pun di depan kaca sendirian, gak usah takut. Terus juga yang pasti berdoa ya, Bismillahirrahmanirrahim itu pasti kalau saya mau tampil. Terus pilihlah kata-kata. Jadi kan MC-nya ada 2 nih, Fakih. Ada yang formal dan non formal. Jadi ketika kita nge-MC di acara formal, bahwa kita harus merangkai kata sedemikian rupa yang tidak berlibet-libet ketika ngomong dan juga enak didengar. Tapi kalau misalnya di acara non formal itu bisa pakai kalimat-kalimat sederhana sehari-hari, jadi nggak terlalu ribet juga kita ngomongnya gitu. Jadi gimana cara ngurangin groginya itu adalah preparation. Kalau aku sendiri itu preparation, karena aku tipe orang yang prepare banget sebelum acara. Jadi aku harus menyatet dulu apa yang harus aku omongin, terus apa aja poin-poin yang penting yang harus disampaikan sama audiens. Itu sih yang ngebuat salah satu tips untuk nggak grogi. Ini harus totalitas gitu kayak, totalitas tanpa batas. Yap. Oke. Nah, ini pertanyaan yang mungkin masih relate dengan MC atau pembawa acara seperti Kak Tiara atau saya juga walaupun masih belum seprofesional Kak Tiara. Jadi ini bagaimana mengatasi atau kayak gitu kalau ketika berbicara saat berbicara di depan umum gitu. Aku mungkin di wawancara ini juga banyak ya, cuman karena memang nggak preparation tadi ya, yang membuat mengurangi kalimat itu adalah kesiapan kita berbicara. Jadi ketika kita materinya ada di luar kepala, ketika kita nggak ada materi di kepala, itu biasanya kita menggantikan dengan gimana sih meminimalisirnya dengan pelan-pelan aja ngomongnya. Jadi speednya disedangkan aja. Jadi kalau kita ngobrol, jangan sampai kita buru-buru. Kalau kita buru-buru, kosakata yang akan keluar dari kepala kita itu hilang. Jadi menurut aku sendiri tipsnya kalau mengurangi itu adalah pelan-pelan aja. Membaca teksnya pelan-pelan aja. Gimana ngomongnya tuh diresapin pakai intonasi yang tepat, itu akan mengurangi gitu. Oke. Jadi tipsnya seperti itu teman-teman. Tarik nafas pelan-pelan, sabar, dan siapkan kata-kata berikutnya seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih tentang online conference meeting, tapi dalam jumlah orang yang banyak gitu kan. Tuh cara membuat online conference gak boring itu seperti apa gitu. Ya, ini juga masih sebuah kendala yang luar biasa yang masih kita jalani sekarang. Salah satunya saya sebagai MC virtual. Pertama, gimana cara kita ngambil simpatik audiens itu ketika kita aja terkadang internetnya lambat banget. Kita nggak bisa bagus banget di virtual. Makanya saya menyayangkan banget ya gimana kita nge-MC secara virtual. Gimana caranya ya itu tadi, cari perhatian kayak apa kabar semuanya, nggak boring nih. Jadi setiap pemateri atau acara selanjutnya kita sebagai MC hibur sedikit mungkin dengan pantun atau dengan sapaan-sapaan selamat pagi atau memberikan motivasi seperti itu. Kan sekarang kita lagi pandemi ya, acara-acara yang berbau-bau luar biasa yang kayak euforianya terlalu heboh sebenarnya nggak ada kalau di virtual. Paling mentok-mentok wisuda di virtual, rapat dan segala macam itu masih bisa dihandle sih. Jadi menurut aku gimana caranya kita biar nggak boring ya itu tadi,
sapa atau kasih pantun sedikit lah. Oke. Kak, selanjutnya ini lebih ke general ya, mungkin bukan dalam broadcastingan tapi lebih ke public speaking kita terhadap materi ya. Jadi ini pertanyaannya, lebih penting mana konten pembicaraan atau cara kita menyampaikan? Itu lebih mana yang lebih penting nggak? Menurut aku pribadi, cara penyampaian. Jadi besok kita libur, itu adalah isi dari penyampaian. Kalau misalnya MC-nya bilang besok kita libur, itu berbeda dengan besok kita libur loh. Berbeda kan? Jadi ketika MC menguasai bagaimana menyampaikan dengan baik, dengan intonasi nada yang tepat, itu bahkan lebih penting dibandingkan isinya. Karena ketika sebagai public speaker sudah menyampaikan dengan baik, maka isi dari kontennya akan tersampaikan juga dengan baik. Jadi audiens itu bakal lebih pay attention ke kita ketika kita menarik dalam berbicara dibanding konten. Bukan berarti kita mengesampingkan konten. Konten Iya, tetap penting, namun cara penyampaian kita harus lebih menarik supaya audiens bisa pay attention ke kita, seperti itu. Okay. Iya dong, beda dong antara orang yang menyampaikan pidato dan sambutan dengan orang yang memandu acara. Ketika kita orang ngomong pelan-pelan terus kecil kan, pasti tidak menarik. Agak ngantuk ya. Mungkin teman-teman udah biasanya sering kan melihat beberapa orang yang mungkin berbicaranya datar-datar aja nih gitu. Oke. Nih pertanyaan terakhir nih Kak, ini mungkin relate dengan kondisi sosial media yang ada seperti TikTok, stories Instagram. Jadi pertanyaannya cukup menarik menurut aku. Mengapa gestur melambai lebih bisa diterima untuk membawakan sebuah acara? Kenapa tuh Kak? Jawab. Ya, di dunia entertain itu sendiri saja banyak banget orang yang lebih tertarik dengan gestur melambai. Kenapa? Lebih seru, lebih asik, lebih seru, terus lebih heboh. Orang-orang Indonesia kan seneng banget ya sama yang seru-seru dan heboh-heboh itu. Kenapa yang bisa lebih menarik perhatian? Ya itu tadi, karena dia bisa lebih pay attention kepada audiens, itu lebih euforia. Semakin euforia acaranya, semakin orang-orang lebih suka nonton. Karena berapa persen di Indonesia, terutama orang-orang yang di Indonesia tuh lebih suka nonton acara-acara lucu, nonton acara-acara yang menarik, nggak ngebosenin, nggak buat ngantuk. Nah, itu tadi yang ngebuat gestur atau melambaikan itu jauh lebih menarik nih dibandingkan sama orang-orang yang biasa aja gitu loh. Yeah. Juga kan di beberapa sosial media kan itu memang lagi hype banget ya. Tapi kalau menurut aku ini sebenarnya tergantung dari kondisi sebuah acara, karena tidak semua acara itu bisa dibawakan oleh orang-orang yang seperti itu. Cuman kalau acara-acara yang kayak non formal atau yang memang dibutuhkan sebuah hiburan, ya mereka sangat dibutuhkan. Cuman di sini ingin meluruskan saja bahwa semua orang bisa kok membawakan acara, tergantung dari kondisi dan bentuk acaranya seperti apa, seperti itu kalau menurut aku. Ya, benar. Tergantung dengan orangnya masing-masing kan. Itu tadi, makanya aku tadi sempat mention di awal kalau memang acara tuh ada dua, ada formal, ada non formal. Tergantung sama penyelenggara acara dan MC-nya mau milih yang gimana. Benar kan? Ini Kak, sebelum kita tutup bakal ada 2 games nih. Oke, ada games. Siap gak nih? Boleh, siap. Oke. Games yang pertama itu sambung kata. Jadi bakal ada 2 suku kata dan 2 suku kata itu harus dijadikan sebuah kalimat yang positif atau sebuah quotes atau sebuah yang berguna lah gitu. Aku mulai dulu ya dari aku ngasih 2 kata ke Kak Tiara, terus Kak Tiara harus menjabarkannya. Kata-katanya itu menangis dan menari. Silahkan Kak dijadikan sebuah kalimat yang indah. Menangis dan menari. Menangis adalah sebuah hobi wanita ketika jatuh cinta. Menangis juga merupakan kegiatan yang paling lumrah ketika orang sedang dihadapkan dengan patah hati.
Tapi lebih sedih lagi kalau menangis dan menari di atas penderitaan orang lain. Oke, oke, oke. Aduh, nggak nyambung ya. Pengalaman ya, Kak? Enggak dong. Oke, Ya. ini games kedua itu hanya Oke. dikhususkan untuk Kak Tiara aja karena aku nggak bisa. Mhm. Belum bisa, bukan nggak bisa, tapi belum bisa. Oke, gamesnya nanti di sini aku bakal kasih satu kalimat. Nanti Kak Tiara mengimplementasikannya dengan cara yang berbeda-beda. Jadi aku bakal Oke. kasih kalimat ular melingkar di atas rumah Pak Umar, Iya. tapi Kak Tiara harus mengimplementasikannya atau membunyikannya dengan cara news anchor, dengan cara announcer, dengan cara voice over iklan sabun cuci muka, tidak perlu disebutkan mereknya, dan juga Oke. dengan cara MC wedding. Silahkan Kak. Oh, Ada 4. Dimulai dari ya. news News anchor dulu. anchor. Baik pemirsa, ada ular melingkar-lingkar di atas pagar rumah Pak Umar. Itu news anchor tuh. Mantap, mantap. Sekarang dengan cara announcer. Announcer. Hai guys, kalian semua mendengarkan ular-ular melingkar-lingkar di atas rumah Pak Umar. Mantap, mantap. Oke. Oke, oke. Selanjutnya Terus selanjutnya MC wedding, MC wedding. MC Wedding. MC Wedding ya. Baik, hadirin yang berbahagia, kita sama-sama menyaksikan ular melingkar-lingkar di atas rumah Pak Umar. Oke, mantap. Terakhir nih Kak, aku pernah dengar Kak Tiara ngisi voice over kayak iklan gitu. Jadi challenge terakhirnya, kalimat tersebut dijadiin voice over sebuah iklan cuci muka. Coba. Oke. Ular melingkar-lingkar di atas pagar Pak Umar. Jangan lupa pakai sabun cuci muka. Ular-ular melingkar-lingkar. Oke, itu. Mantap. Oke. Ya, udah berakhir nih pertemuan kita siang hari ini. Oke Kak, sebelum kita tutup, tips terakhir nih, tips atau sebuah kalimat penutup terakhir untuk teman-teman di sana yang masih kurang percaya diri untuk ngomong di depan publik. Silahkan Kak. Oke. Jangan insecure terhadap diri kamu sendiri. Belajar terus dan jangan pernah malu buat bertanya kepada senior dan menerapkan ilmu yang kalian dapat untuk diri kalian sendiri. Jangan pernah malu buat belajar karena kita semua dimulai dari nol semuanya. Jadi jangan insecure buat yang suka banget sama public speaking. Semangat! Mau jadi apapun itu, penyiar, host, aku simpulkan berarti di sini latihan, terus explore, dan jangan lupa cari mentor untuk dikoreksi seperti itu. Ya, Oke. Terima kasih banyak Kak Tiara atas waktu yang telah diberikan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. Iya, bukan bermaksud menggurui, tapi cuma sharing ilmu aja ya. Ya, sharing ilmu dengan judul sharing tipis-tipis, bukan maksud menggurui. Bagi teman-teman yang ingin melanjutkan belajarnya atau mau menghubungi Kak Tiara langsung, boleh nih, nanti aku taruh Instagramnya. Oke, terima kasih banyak Kak Tiara. Selamat siang. Assalamualaikum. Bye. Nah teman-teman, tadi sudah dilakukan itu sharing tipis-tipis episode ketiga. Dan memang benar, public speaking itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kita, dikarenakan memang kita sudah terbiasa untuk tampil di depan panggung. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman yang lain supaya apa yang kita sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. Dan mohon saran-sarannya ya untuk video berikutnya. See you on the next video.